Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas teknik operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Misalkan kita ingin menentukan hasil berapakah negatif 500 jika ditambahkan dengan 330. Nah, untuk angka yang besar seperti ini, mungkin tidak banyak yang bisa, baik SD, bahkan ada yang SMP dan juga yang SMA yang belum paham tentang teknik operasi hitung bilangan positif dan negatif ini. Nah, makanya kita akan mengulas bagaimana teknik mudahnya. Misalkan, negatif 3 ditambah 1 sama dengan. Nah, kalau penjumlahan yang seperti ini bisa dilakukan di garis bilangan. Kita berikan contohnya, misalkan ini 0, 1, 2, 3 1, 2, 3. Kita tuliskan yang negatifnya 1, 2, 3 negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, ini di garis bilangan. Kita ambil negatif 3, ini dia negatif 3. Oke. Atau kalau kita mau menghitung, mulai dari 0, negatif 3, kalau negatif ke kiri. 1, 2, 3. Oke, kemudian ini kita gambarkan. Ini dia negatif 3. Kemudian positif 1. Positif 1 berarti ke kanan. Bisa di atas, atau yang biar lebih jelas di bawah aja. Ini 1. Oke. Sudah, ini dia arahnya ke kanan. Kalau positif ke kanan, ini 1. Jadi hasilnya kita peroleh di sini negatif 2. Ini sama dengan negatif 2. Mudah ya, kalau yang angkanya kecil bisa kita gambarkan di garis bilangan. Tapi bagaimana dengan angka besar seperti ini? Tentu akan sulit, tidak mungkin kita bikin garis bilangan sepanjang ini. Nah, cara mudahnya, prinsip yang pertama, positif itu kita jadikan uang. Ingat ya, positif kita jadikan uang. Kalau yang negatif kita jadikan hutang. Oke, kita ambil angka yang kecil dulu. Misalkan negatif 7 ditambah 5 sama dengan. Nah, negatif sama dengan hutang. Positif sama dengan uang. Sekarang hutang kita 7, uang kita 5. Mana besar hutang sama uang? Kan besar hutang. Kalau besar hutang, maka nanti hasilnya akan tetap tersisa hutang. Hutang kita 7, kita bayarkan 5. Berapa tinggal hutang? Tentu 7 dikurang 5, kita dapatkan 2. Yang gampangnya mana besar? Positif dengan negatif. Kan besar yang negatif, nanti tentu hasilnya akan negatif. Setelah itu kita kurangkan saja, yang besar kurang yang kecil. Besarnya 7, yang kecilnya 5. 7 kurang 5, 2. Gampang ya? Oke, kita ambil contoh lain. Misalkan kita ambil 3 dikurang 8 sama dengan. Di sini yang positif atau uang itu 3. Yang negatif atau hutang sama dengan 8. Mana besar uang dengan hutang? Kan besar hutang. Karena negatif ini 8, uang kita 3. Kalau besar hutang, maka nanti yang akan tersisa adalah hutang. Hutang itu lambangnya negatif. Sekarang kita kurangkan saja yang besar kurang yang kecil. Yang besarnya 8, yang kecilnya 3. Berarti 8 kurang 3, 5. Kita berhasil negatif 5. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke angka besar. Seperti yang di atas ini, contoh yang tadi. Negatif 500 ditambah 330. Sekarang kita cek mana besar, hutang atau uang.
hutang kita 500, uang kita 330. Ini kan besar hutang. Kalau besar hutang, nanti yang akan tersisa atau hasilnya tetap hutang, yaitu negatif. Kurangkan saja yang besar kurang yang kecil, yaitu 500 kita kurangkan dengan 330. Kita kurangkan saja dengan cara biasa, maka kita peroleh hasil 170. Coba angka yang lain, misalkan 210. Kita kurangkan dengan 300. Sama dengan. Mana besar uang dengan hutang? Masih besar hutang ya. Hutang 300, uang kita 210. Kalau masih besar hutang, kita bayarkan dengan uang kita, nanti kan tersisa hutang. Atau mana besar? Kan besar negatif daripada positif, maka hasilnya negatif. Kemudian kita kurangkan saja yang besar kurang yang kecil. 300 dikurang 290, kurangkan dengan cara biasa, maka kita peroleh hasil 90. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan jenis soal yang lain. Misalkan negatif 150 dikurangkan dengan negatif 100. Sama dengan. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita harus tambahkan prinsip yang lain. Ingat ya, kalau dia tandanya, ini kan tanda ketemu tanda. Kalau tandanya sama, oke, tanda sama, maka dia hasilnya akan positif. Kalau tanda berbeda, maka dia hasilnya negatif. Oke, ini tetap 150, negatif 150. Tanda ketemu tanda, tandanya kan sama, ini negatif negatif jadi positif, tambah 100. Oke, lanjut. Ini negatif 150 ditambah 100. Mana besar? Negatif atau positif? Kan besar negatif, maka hasilnya negatif. Atau hutang 150, uang kita 100. Mana besar hutang atau uang? Kan besar hutang, maka nanti yang tersisa tetap hutang. Kemudian kurangkan saja yang besar, kurangi yang kecil. 150 dikurang 100. Dia jadinya 50. Gampang ya? Oke, kita ambil contoh yang terakhir. Misalkan 200 ditambah dalam kurung negatif 150. Negatif 150. Sama dengan. Ingat prinsip yang tadi? Kalau tandanya sama, dia jadi positif. Kalau tandanya berbeda, dia jadi negatif. Oke. Kita tulis ulang, dia jadinya 200. Ini positif ketemu negatif. Tandanya berbeda. Prinsipnya kalau tanda berbeda, yang di atas, dia jadi negatif. Jadi kita tuliskan di sini negatif 150. Oke. Lihat mana besar positif dengan negatif? Kan besar yang positif. Positifnya 200, yang negatifnya 150. Maka hasilnya positif atau uang. Oke, karena uang kita lebih besar daripada hutang, maka nanti akan tersisa uang. Kemudian langsung kita kurangkan yang besar kurang yang kecil. 200 dikurang 150 tentu 50. Bisa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.